Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini, DMN ingin berbagi resep nastar daun dan nastar stroberi. Kali ini, Mama Ninda mau buat nastar dengan 1 kilo tepung terigu. Kira-kira jadi berapa toples ya? Resep ini sangat cocok untuk ide bisnis teman-teman loh. Resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Ninda. Langsung saja bahan-bahan yang harus disiapkan. 1 kilo terigu pro rendah. 3 saset Blue Band Cake and Cookie setara 600 gram. 100 gram room butter. 3 saset susu bubuk setara 80 gram, 150 gram gula halus, 150 gram tepung maizena, 5 butir kuning telur, 1 sendok teh vanili bubuk, pewarna makanan hijau dan merah. Untuk isian ada selai nanas secukupnya. Ini selai nanasnya bikin sendiri ya, silahkan dilihat di video sebelumnya. Langkah pertama, siapkan wadah, ayak tepung terigu, diayak sedikit demi sedikit supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lakukan sampai terigu habis ya. Langkah kedua, siapkan wadah, masukkan Blue Band. Blue Band Cake and Cookie ini sudah ada komposisi butternya. Kalau teman-teman mau pakai Blue Band Cake and Cookie full juga boleh ya, totalnya 700 gram. Masukkan room butter. Masukkan gula halus, sambil diayak ya supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Dan vanili bubuk. Kemudian dimixer dengan kecepatan paling rendah kurang lebih 1 menit. Kalau teman-teman gunakan whisker juga bisa ya. Dan dikocok sampai tercampur rata saja. Lalu masukkan kuning telur. Dimixer kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan susu bubuk sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Masukkan tepung maizena. Selanjutnya dimixer kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan terigu yang sudah diayak. Dimasukkan sedikit demi sedikit. Bertahap saja dan lakukan sampai terigu habis ya. Adonannya sudah semakin berat, diaduk pakai tangan saja ya. Dan pastikan tangan kita sudah bersih. Ini adonannya sudah kalis dan teksturnya seperti ini ya.
Kemudian adonan dibagi dua untuk nastar daun dan nastar stroberi. Yang pertama buat nastar daun dulu ya. Adonan nastar stroberi ditutup dulu supaya adonan tidak kering. Untuk nastar daun beri warna hijau secukupnya ya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini warnanya sudah cukup. Selanjutnya oles loyang dengan margarin supaya ukurannya sama rata. Timbang adonan 8 gram. Langkah selanjutnya, siapkan penjepit daun dan selai nanas. Bulatkan adonan dan pipihkan. Beri selai nanas. Ini selai nanasnya ditimbang 3 gram, jadi total sama adonan 11 gram ya. Bulatkan kembali, lalu digulung sedikit memanjang, dan ujung bawahnya ditekan sedikit. Lalu jepit nastar sesuai bentuk daun. Menjepitnya mengambang saja ya teman-teman, supaya tidak kena selai. Nah, seperti ini ya. Kemudian susun di loyang. Contoh sekali lagi. Bagi teman-teman yang tidak punya penjepit kue, bentuk daun pakai tusuk gigi ya. Contohnya seperti ini. Menekan tusuk giginya mengambang saja supaya tidak terkena selai. Hasilnya sama-sama cantik. Lakukan sampai selesai ya. Ini sudah selesai, hasilnya 2 loyang lebih. Sekarang kita bentuk yang buah stroberi. Ambil secukupnya saja, tapi nanti kalau lebih bisa dibuat nastar daun. Yang sebagian besar beri pewarna merah. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Untuk tingkat kemerahan sesuai selera ya. Untuk hiasan daun beri warna hijau secukupnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Untuk adonan stroberi ditimbang sekitar 7 gram ya. Supaya ukurannya sama rata. Nah, ini sudah selesai dan siap dibentuk. Pertama, kita buat hiasan daun. Bentuk adonan memanjang seperti ini. Untuk daun di tengah, potong bagi 2. Beri selai nanas. Bulatkan kembali. Gulung sedikit memanjang. Dan jepit sedikit bawahnya. Lalu hias daun melengkung seperti ini. Lalu beri daun di tengahnya. Ujung tangkai daunnya agak dicubit sedikit ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian susun di loyang. Contoh sekali lagi.
Lakukan sampai adonan habis ya. Nah, ini sudah selesai, jadinya 3 loyang lebih. Selanjutnya, siapkan tusuk gigi supaya tidak tajam, gunting ujungnya. Tusuk stroberi mengambang seperti ini. Nah, seperti ini. Berhubung buat nastarnya banyak, Mama Ninda pakai oven tangkring dan oven listrik. Untuk oven tangkring, panaskan oven dengan api sedang cenderung kecil, sekitar 10 menit. Dan untuk oven listrik, panaskan di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah sekitar 10 menit. Setelah oven panas, panggang kue sekitar 40 menit. Di 25 menit pertama, pindah loyang yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas, supaya matangnya merata. Dipanggang sampai matang ya. Dan nyala apinya kecil seperti ini. Dan untuk oven listrik, turunkan suhu di 140 derajat Celcius, api atas bawah sekitar 35 menit. Setelah dipanggang 35 menit di oven listrik, kue sudah matang. Dan setelah dipanggang 40 menit di oven tangkring, kue juga sudah matang. Dan hasilnya sama-sama cantik. Diamkan kue sampai suhu ruang. Selanjutnya, siapkan paper cup. Siapkan toples ukuran 250-300 gram. Siapkan juga toples ukuran 500 gram. Siapkan kertas renda. Supaya lebih menarik, siapkan juga stiker. Dan kue siap di packing. Tata kue serapi dan semenarik mungkin. Setelah di packing dengan 1 kilo tepung terigu, menghasilkan 3 toples ukuran 500 gram dan 7 toples ukuran 300 gram. Ini ide bisnis yang cocok buat teman-teman yang mau jualan kue kering menjelang lebaran nanti. Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga resepnya bermanfaat. Kalau suka dengan videonya, di-share juga ke teman-teman ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.